Mas, kamu nonton TV terus nggak bosen apa? Aku lihat kamu jarang banget ngapa-ngapain selain duduk di sini. Gimana kerjaan? Udah ada panggilan interview belum? Belum, susah sekarang cari kerja. Banyak yang ngelamar. Aku belum dipanggil. Nonton dulu aja, biar nggak stres. Gak usah serius-serius amat apa, jalanin hidup. Ya tapi kamu udah kirim lamarannya kan? Jangan cuma diem nunggu nasib aja. Iya udah, sekarang tinggal nunggu. Pak Arya, mau minum es teh manis enggak? Saya bikinin yang spesial, biar Pak Arya nggak capek mikirin kerjaan. Aku aja Sar yang bikinin, nggak usah repot-repot kamu. Resti, kamu kelihatan capek sekali. Gimana? Arya masih belum kerja juga? Iya Bu, dia masih santai-santai aja di rumah, nonton TV terus kerjaannya. Udah berbulan-bulan kayak gini, tapi nggak ada tanda-tanda dia mau serius cari kerja. Laki-laki itu harus tanggung jawab, nak. Kamu jangan biarin dia malas-malasan terus. Kamu harus bisa tegur, jangan diam aja. Tapi Bu, aku udah coba ngomong berkali-kali. Setiap kali aku tegur, dia cuma bilang nanti, sabar dulu. Tapi sampai kapan aku harus sabar? Sabar, nak. Sabar itu ada batasnya, nak. Kamu udah cukup baik selama ini. Tapi kalau dia gak ada perubahan, kamu harus lebih tegas. Jangan biarin dia terus-terusan kayak gini. Kamu juga yang capek. Tiap hari kerja pulang pagi, sementara dia pagi sampai malam keluyuran gak jelas. Kalau malam kerjaannya cuma duduk di sofa nonton TV. Iya Bu, tapi aku juga bingung. Kalau aku tegur keras-keras, aku takut malah jadi ribut. Aku capek ribut terus Bu. Ribut sesekali gak apa-apa kalau buat kebaikan. Kalau kamu diam aja, dia bakal makin merasa aman dan nyaman di posisinya sekarang. Ingat Resti, jangan biarkan dia lari dari tanggung jawab. Mas, kamu nggak ada rencana cari kerja yang beneran? Udah berapa lama kamu begini? Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini loh. Nanti juga dapet, sabar aja. Kamu jangan ngepus aku terus, nanti malah bikin aku tambah stres. Aku bukan ngepus kamu Mas, tapi kita ini punya tanggung jawab. Masa aku terus yang kerja? Kamu juga harus bantu, minimal nyari kerja yang serius. Kalau nggak ada perubahan, gimana kita mau maju? Aku udah coba, tapi sekarang susah nyari kerja. Kamu juga harus ngerti itu. Lagian, kamu kan udah kerja. Cukup buat kita sementara ini, santai aja kali. Tapi ini nggak bisa dibiarin terus-terusan Mas. Aku capek loh. Kamu pikir aku kerja di luar itu gampang? Aku juga stres, tapi aku tetap jalanin karena aku peduli sama kita, sama rumah tangga kita. Udah, kamu kerja, gak usah banyak protes. Gak usah ribet-ribet nyuruh aku terus. Nanti juga ada waktunya. Mas, ini bukan soal nunggu waktu. Ini soal kamu yang gak ada usaha. Aku butuh kamu buat bantuin aku. Kita ini keluarga. Harusnya saling bantu, bukan satu orang yang ngangkat semuanya. Kamu tuh terlalu nuntut. Aku juga punya hak buat istirahat. Kamu kira aku suka begini? Aku juga pengen kerja. Tapi kamu gak ngerti susahnya cari kerjaan sekarang. Aku ngerti Mas, aku ngerti itu susah. Tapi aku juga perlu lihat kalau kamu bener-bener nyoba. Tapi aku nggak lihat itu dari kamu. Kamu lebih sering keluyuran gak jelas, duduk di depan TV, main ponsel. Gimana aku bisa percaya kalau kamu serius? Aku bakal coba lagi besok. Tapi tolong jangan desak aku terus ya. Pak Arya, kok kelihatan beda banget hari ini? Ya, lebih ganteng dari biasanya. Oh, kamu bisa aja, sorry. Biasa aja kok. Serius Pak, saya sering perhatiin kok. Bapak selalu kelihatan keren, apalagi kalau lagi santai gini. Masa iya? Kalau kamu bilang gitu, bisa-bisanya saya kegeeran nih. Enggak kok Pak, saya jujur. Kalau saya suka, ya saya bilang. Lagi pula, siapa lagi yang bisa saya bilangin kalau bukan Pak Arya? Ya, terima kasih kalau kamu bilang gitu. Tapi kamu juga lah, sorry. Kelihatan makin cantik akhir-akhir ini. Baru ya bajunya. Itu kan si Dora. Hahaha, Bapak bisa aja. Ini baju lama kok. Si Dora di baju ini teman saya di kampung sebelah Pak. Cuma saya rajin ngerawatnya aja biar kelihatan bagus kalau di depan Bapak. Wah,
Jadi saya bikin kamu rajin ngerawat baju ya. Bukan cuma baju, Pak. Semua yang saya lakuin di sini, saya lakuin buat Bapak. Wah, gimana ya? Saya jadi gak enak nih. Nggak enak, Pak. Saya senang kok kalau bisa bikin Bapak nyaman di rumah. Kita enakin aja ya, Pak. Hehehe. Kamu kenapa Resti? Dari tadi mukamu kusut aja, kelihatan stres banget. Aku capek Uti, rasanya nggak kuat lagi. Di rumah Arya suamiku, dia santai aja, nggak ada usaha buat nyari kerja. Aku yang harus banting tulang setiap hari. Waduh, kok bisa gitu? Arya nggak bantuin apa-apa di rumah? Enggak, dia cuma duduk di rumah, nonton TV, main HP, sering keluar ke temen-temennya. Udah hampir setahun gini terus, aku yang harus ngurus semuanya. Ya ampun, itu kan nggak adil buat kamu. Terus kamu gimana? Udah coba ngomong sama dia? Udah, bahkan berkali-kali, tapi dia selalu bilang susah buat nyari kerja sekarang, apalagi buat orang seumurannya. Aku ngerti, tapi aku capek juga. Kamu curiga nggak dia ada main sama cewek lain? Aku mulai curiga. Akhir-akhir ini dia sering ngobrol sama Sari, pembantu kita. Sari ART kamu itu ya? Wah, hati-hati. Kadang hal kayak gitu bisa kebiasaan. Udah coba kamu perhatiin mereka? Apalagi kan suami kamu gak kerja. Wah, mereka sering berduaan dong di rumah. Belum pernah aku lihat mereka buat yang aneh-aneh sih, tapi rasanya aneh aja. Sari sering banget manis sama Mas Arya, lebih dari biasanya. Kalau aku jadi kamu, aku bakal lebih waspada deh. Jangan sampai terlambat, Resti. Aku pengen percaya sama Arya, tapi ada sesuatu yang bikin aku gelisah tiap kali lihat mereka bareng. Aku bahkan udah mau nelpon Arya tadi buat nanya, tapi aku takut kalau jawabannya yang aku khawatirkan. Hehehe, Pak Arya, kok betah banget sih di rumah terus? Nggak bosen apa ya? Biasanya orang malah pengen pergi mulu jalan-jalan. Mau gimana lagi, Sar? Kerja sekarang susah banget. Jadi ya di rumah aja sambil cari-cari peluang yang mungkin muncul. Kalau Pak Arya bosen, saya siap kok temenin biar nggak kesepian. Mau ditemenin itu juga boleh kok, Pak. Wah, kalau kamu jadi temennya, bisa-bisa saya betah di rumah terus nih. Hohoho. Iya, asalkan Bapak nggak lupa sama saya aja. Mana mungkin saya lupa sama kamu, Sar? Kamu kan selalu ada di rumah. Susah buat dilupain. Bapak, gimana kalau sore ini kita ngobrol lebih lama? Saya bisa bikinin teh lagi atau kopi kalau Bapak mau. Wah, kamu perhatian banget, Sar. Kalau gitu, kopi sore nanti boleh juga. Siap Pak Arya, saya bikinin kopi yang paling enak deh buat Bapak. Hayo, ngapain kalian berdua? Nanti saya laporin ke Resti. Hahaha. Aduh, gimana ini Pak? Aku takut. Tenang aja, dia nggak punya bukti. Kamu nggak usah panik ya. Gimana kalau kita pindah ke teras aja, biar enak ngobrolnya. Kalau di dalam mah dicurigain gak asik. Nah, kalau gini kan enak, aman juga. Siang-siang begini gak ada orang. Hehehe, kita bisa puas pacaran. Ah, Bapak genit deh. Hahaha. Mas Arya, apa-apaan ini? Aduh, maaf Bu Resti. Saya nggak maksud apa-apa. Masih mau bilang ini nggak ada apa-apa? Kamu pikir aku nggak lihat apa yang tadi kamu lakuin? Kamu salah paham. Ini bukan seperti apa yang kamu pikir. Kita cuma ngobrol. Lagi pula, kenapa kamu udah pulang jam segini? Masih siang loh ini. Ngobrol apaan sampai ketawa-ketawa dan saling pegang tangan kayak gitu? Apa semua ini cuma kebetulan, Mas? Aku sengaja pulang lebih cepat supaya bisa lihat kelakuan kamu di rumah pas aku gak ada. Bu, sumpah, saya cuma bercanda sama Pak Arya, nggak ada apa-apa. Bercanda? Kamu pikir aku bodoh? Masuk ke dalam sekarang. Mas, aku udah lama curiga. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu selingkuh sama pembantu ya?
Resti, sumpah demi Tuhan, aku nggak selingkuh. Kamu terlalu prasangka buruk, kita cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa? Ngobrol apa sampai begitu mesra, Mas? Aku bukan anak kecil yang gampang dibohongin. Kamu tahu sendiri kan, aku capek. Kamu sering gak ada di rumah, sibuk sama kerjaan kamu. Aku cuma butuh seseorang buat diajak ngobrol. Jadi sekarang kamu nyalahin aku karena kamu curhat sama pembantu. Ini salahku gitu? Bukan gitu maksudku. Aku cuma ngerasa kita udah gak kayak dulu lagi. Kamu terlalu sibuk. Dan itu alasan buat kamu deket-deket sama pembantu kita. Mana dia? Pembantu kurang ajar itu. Aku mau kasih pelajaran. Kamu pikir aku nggak lihat apa yang kamu lakuin tadi di teras, Sari? Bu, saya nggak ada maksud, Bu. Saya cuma bercanda. Bercanda? Bercanda apaan sampai kamu pegang-pegang tangan suami aku? Kamu pikir aku buta? Bu, saya mohon. Saya nggak ada maksud buruk. Saya cuma pengen ngobrol sama Pak Arya, Bu. Ngobrol? Ngobrol apaan sampai kalian ketawa-ketawa begitu? Sampai saling pegangan tangan? Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pikir aku nggak lihat gelagat kalian selama ini? Kamu pikir ibu aku yang ada di rumah ini cuma patung yang nggak ngelaporin kegiatan kalian, hah? Bu, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuman kesepian, Bu. Pak Arya baik banget. Dia sering bantu saya. Kesepian? Dan kamu pikir solusi dari kesepianmu itu adalah deketin suami orang? Pembantu macam apa kamu ini? Saya benar-benar nggak ada maksud apa-apa, Bu. Saya cuma manusia biasa. Maaf, Bu. Saya mohon. Kamu nggak lebih dari ular berbisa, Sari. Kamu cuma pura-pura polos. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kau pikir aku nggak sadar selama ini kamu godain suami aku? Mulai sekarang jangan harap kamu bisa tidur nyenyak lagi di rumah ini. Besok kamu angkat kaki atau aku yang bakal ngusir kamu keluar dengan cara yang nggak bakal kamu suka. Besok pagi kamu pergi dari sini. Jangan sampai aku lihat muka kamu lagi. Apa aku udah sebegitu gak pentingnya ya buat dia, sampai dia bisa deket-deket sama pembantu di belakang aku? Sayang, aku minta maaf. Aku gak pernah bermaksud bikin kamu sakit hati. Mas, aku bukan orang bodoh. Kamu pikir aku gak tahu apa yang terjadi? Kamu selingkuh kan? Enggak, aku gak selingkuh. Aku gak pernah tidur sama Sari atau siapapun. Aku cuma kesepian. Hahaha, kesepian. Jadi sekarang kesepian jadi alasan buat deket-deket sama pembantu ya? Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar gak ada niat buat nyakitin kamu. Kamu bilang gak ada niat nyakitin, tapi kamu udah nyakitin aku lebih dari yang bisa kamu bayangin, Mas. Aku merasa dikhianati. Nah Resti, ibu sudah tahu apa yang terjadi di antara kalian. Mas Arya, Bu, dia selingkuh. Astaga, Arya, kamu udah keterlaluan sama pembantu. Kamu gak malu apa sama Resti? Sabar Resti, kamu harus kuat. Jangan biarin ini hancurin hidup kamu. Udahlah, aku ngantuk, aku capek. Besok aku kerja. Kamu jangan tidur di kamar, Mas. Aku gak mau lihat muka kamu. Dengerin aku dulu please. Aku gak selingkuh. Beneran, aku bisa jelasin semuanya. Aku lihat dengan mata aku sendiri, Mas. Kamu pikir aku buta? Aku nyesel. Aku salah. Tapi itu gak seperti apa yang kamu pikir. Itu cuma aku lagi stres. Aku gak tahu harus gimana. Semua ini berat buat aku juga. Setelah semua ini, kamu cuma bilang kamu nyesel. Kamu udah nyakitin aku, Mas. Kamu bohongin aku selama ini. Aku tuh kasih segalanya buat kamu. Semua waktu aku, semua perhatian aku lakuin semuanya buat kamu. Dan kamu balas dengan cara kayak gini. Kamu pikir ini gampang buat aku? Udah cukup, Mas. Aku udah capek. Aku gak bisa lagi kayak gini. Aku mau pergi. Jangan bilang gitu Resti. Please, aku butuh kamu. Aku gak bisa tanpa kamu. Aku janji, aku bakal berubah. Aku akan perbaiki semuanya. Kamu terlambat, Mas. Semua ini udah terlalu rusak. Selamat tinggal. Kamu baik-baik aja.
Aku nggak tahu, aku ngerasa semuanya berantakan. Aku mau cerai sama Mas Arya. Aku tahu ini berat buat kamu, tapi kamu beneran mau cerai? Iya, aku udah nggak kuat lagi. Semua ini terlalu banyak buat aku. Semua beban aku tanggung sendiri. Dan sekarang dia malah selingkuh. Aku ngerti, kamu pasti sakit hati banget. Tapi apa kamu yakin ini jalan yang terbaik? Cerai itu nggak gampang loh. Aku capek selalu yang jadi berkorban. Aku capek selalu jadi yang ngalah. Dan sekarang setelah semua yang aku lakuin, dia malah kayak gini. Sabar ya Resti, kamu nggak sendirian. Aku selalu ada buat kamu. Kalau kamu butuh bantuan atau cuma mau cerita, aku di sini. Makasih Uti, aku cuma butuh waktu buat nerima semuanya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang diberikan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat. Dengan ini pernikahan kalian resmi berakhir. Maafin aku, Resti. Akhirnya semua telah selesai.